Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kita hari-hari kita akan mereaction video gebrakan-gebrakan yang ada di negeri Konoha. Oke, kali ini kita akan mereaction konten santri lagi karena di konten-konten sebelumnya, itu adalah konten-konten yang menghibur, berkualitas, berisi gitu, yang bisa membuat kita mengingat sesuatu yang harusnya umat Islam itu mengingat itu gitu. Dengan jadikan konten, tapi dia mengingatkan kita bahwa tujuan hidup ini bukan hanya di sini, bro. Oke, ya. Kita akan mereaction konten santri. Tanpa berlama-lama kita langsung aja kali ya. Kita ke video pertama. Oke, kita lihat ada apa nih di sini. Dari Imam Jazuli. Dari Imam Jazuli 76. Kita lihat. Kamu pacaran nggak? No. Oh, HTS-an ya? No. Ih, gak seru banget sih hidupnya nggak punya pacar, nggak punya HTS-an. Seru kok. Lebih seru malah. Oh my god, dia ngechat aku sumber dana. Oh my god, dia nanyain kabar aku. Oh my god, dia confess kamu. Oh my god, dia nembak aku. Oh my god, oh my god, oh my god. Please. Aku suka sama cowok, wajar. Kamu yang nonton ini kalau misalkan cowok suka sama perempuan juga wajar. Itu namanya normal. Tapi yang salah kalau misalkan kalian itu pacaran atau sekedar HTS-an. Ini bukan aku yang ngelarang, tapi Allah langsung yang ngelarang. Kamu itu masih muda. Sayang banget kalau misalkan waktu kamu itu cuma dihabisin buat orang-orang yang belum tentu jadi jodoh kamu. Malahan tuh bikin kamu overthinking, insecure, galau nggak jelas, jauh dari Allah, jauh dari mimpi-mimpi kamu. Bayangin deh, di waktu-waktu misalkan kamu galau, di waktu-waktu kamu bareng dia, kamu bisa pakai untuk berkarya, untuk nge-improve diri kamu, dan lain-lain. Laki-laki yang baik, laki-laki yang taat, dia nggak akan ngajak kamu untuk pacaran atau sekedar ngechat-ngechat random ke kamu. Karena dia tahu perempuan itu punya marwah, punya value yang harus dijaga. Begitupun sebaliknya, perempuan yang baik, dia nggak akan nurunin harga dirinya untuk menerima laki-laki yang ngajak pacaran atau sekedar ngebalesin chat-chat random dari mereka. Karena apa? Karena mereka paham hukumnya dan mereka merasa punya value yang harus mereka jaga, dan masa muda mereka mau mereka habisin untuk produktif, bukan untuk maksiat. Tapi kan bisa sukses bareng dia. Sekarang aku tanya, kamu mau belajar bareng dia? Kamu mau bangun bisnis bareng dia? Kamu mau ngembangin diri bareng dia gitu? Iya, tahu bareng dia, tapi emang Allah ridho? Kamu mau sukses di dunia aja atau sukses di akhirat juga? Jawab. Jangan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kalau kata Allah haram, tetap haram. Kalau kamu mau punya pasangan yang baik, taat, sukses, berakhlak atau beretitude, berarti kamu juga harus mengembangkan diri kamu seperti itu juga. Kalau kamu setuju, like video ini dan share ke teman-teman kamu yang masih ngegalauin pacarnya atau ngegalauin HTS. Dalam nih. Yang pacaran, halo. Sebutkan contoh manfaat pacaran. Tulis di kolom komentar kalau kalian pro dengan pacaran. Hey, apa sih manfaatnya? Oke. Kalau manfaat untuk hawa nafsu mungkin banyak ya kan. Pacaran itu manfaat untuk hawa nafsunya banyak banget mungkin ya. Bisa membuat kita tenang, padahal itu tuh salah. Ada yang perhatian ke kita lebih dari keluarga kita, itu pun salah. Hey, itu tuh salah, itu hawa nafsu, bro. Itu tuh salah satu jalan setan. Oke. Itu jalan setan. Setan dengan perlahan membuat kalian itu nyaman dengan keadaan kalian saat pacaran. Ada yang merhatiin, ada yang ngingetin makan, ada yang nanyain kabar. Hey, itu jalan setan. Itu awal-awal gitu. Nanti mah ketemuan lebih parah lagi, mungkin nanti pegangan tangan. Oke. Pada akhirnya kita tahulah pastinya apa. Buat kalian yang pacaran, kan merasa gak kalian udah ngelakuin itu semua? Kalau kalian hanya misalnya, aku kan LDR, hey, kalian teleponan lebih banyak dengan pacar kalian daripada dengan orang tua kalian yang ngelahirin kalian, bro. Buat apa?
Ya, bang, kata-kata dong bang hari ini bang. Oke adik-adik perhatikan nih, tidak ada kebahagiaan lewat jalur kemaksiatan. Itu aja adik-adik ya. Buat yang pacaran, putusin pacar kalian sekalian atau putusin sekalian atau komitmen sekalian. Komitmennya bukan dengan aku komitmen mau nikahin kamu, enggak, datang ke orang tuanya langsung. Kalau dia cuma ngomong ke kamu itu buat pemanis di awal, mungkin dia punya niat lain. Oke. Next dari Babu Salam Dayo, POV jenguk teman lama di pondok. Oke, kita lihat. Real, oke, real nih. Teman lama ngejenguk kita di pondok pesantren. Dia mah udah jadi orang luar, udah bergaul dengan orang-orang luar ya. Tiba-tiba datang ke pondok nanyain, mana nih si Adit? Dit, tolongin Dit. Dulu mah bandel banget ke warnet bareng, misalnya kabur bareng, di botak bareng. Pas dijenguk lagi, ternyata dia udah jadi Ustadz Adit. Tolongin Dit. Mana nih Adit? Yo. Kayak gitu tuh. Bagus perubahannya. Oke. Next. Dari SMPIT HKBS Banjarbaru. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Waja'altu lahu malam mamduda. Ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatama'u an azid. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ngeri-ngeri ya kan hafalannya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah mudahkan dalam memurojaah Al-Qurannya. Ini keren nih. SMP IT HKBS Banjarbaru. SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Keren nih. Sekolahnya mantap lah. Siapapun yang ada di daerah situ itu, ini lihat kalau orang sekolah SMP tapi dia hafal Quran, dia ngafalin Quran dengan tajwid yang benar, itu value yang gak bisa dibalas di dunia aja. Ini mah harus sampai ke surga ini mah nih. Keren lah. Next. Dari MKA Indonesia. Oke, kita lihat. Di sini ada wifi nggak? Aku pengen telepon orang tua tapi nggak ada kuota. Ada. Emang kamu belum connect sama wifi-nya tah? Belum. Coba deh. Passwordnya apa? Keinginan merojaah. A few moments later. Nggak bisa. Ini ya hurufnya keinginannya besar, merojaahnya kecil.
Kak di Tuh, itu peringatan dari santri untuk santri lagi yang punya hafalan tapi gak mau murojaah, atau yang udah punya hafalan tapi murojaahnya sekadarnya atau menunggu waktu luang. Keinginannya besar, keinginan mungkin nih supaya kalian bisa ngaji tanpa bawa Quran, tapi murojaahnya, hei, kata orang itu hidup yang paling enak itu ketika kita belanja tanpa melihat harga. Tapi buat kita bukan itu. Hidup yang paling indah, yang paling enak itu ketika kita baca Quran tanpa harus ngelihat Al-Quran. Oke. Mantap kan? Oke, next dari Sapa Bahyi nih. Apa nih? Ada apa? Kan kalau kamu itu santri. Hah? Oh. Mas. Ya. Buktikan kalau kamu itu santri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul Cukup Mas. Udah santri banget. Mas. Buktikan kalau kamu itu santri. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khatizatal kubra. Mas, udah santri banget kok. Yang pertama ini santri banget sebenarnya. Pertama nih, ngegeser hanger. Untuk santri-santri yang suka ngegeser hanger karena jemuran penuh nih, ini sangat santri banget ya. Dialami dong ya kan. Penuh nih, pada pakai hanger, seret, geser buat kita tuh. Real, good job lah ya. Tapi itu kenangan-kenangan yang ya bisa kita ceritakan di masa depan nanti. Keren lah. Oke. Next, momen ketika dengerin isi hati seorang santri. Oke, kita lihat. Ingin mendalami ilmu Al-Quran dan tafsirnya. Ingin menjadi lebih baik. Ingin masuk wisuda tahfidz. Ingin ketemu orang tua. Ingin hafal 30 juz Al-Quran. Ingin memakaikan mahkota ke orang tua. Ingin membahagiakan orang tua. Mau menghafalkan 30 juz Al-Quran. Bisa menguasai ilmu syaraf dan nahwu. Ingin mendalami Islam. Isi hati seorang santri itu terharu, ya kan? Tidak ada dunia di dalam hatinya sedikit pun. Hei, lihat seberapa tenang mereka. Pengen ketemu orang tua, pengen memakaikan mahkota ke orang tua, pengen hafal Al-Quran 30 juz. Tidak ada tuh dalam hati mereka terdengar pengen mobil Supra, pengen rumah gedong 10 tingkat, gak ada. Santri, jangan malu jadi santri. Mereka itu isi hatinya itu, gitu kan? Keren loh, berkualitas ini berarti. Mantap dari Galeri MK nih. Dari Dewa Ruci STD. Oke, dari Dewa Ruci STD kita lihat apa ini? Tipe santri idaman. Oke, kayak apa sih tipe santri idaman, Bang? Kita lihat dong, biar kita tahu nih, biar jadi idaman. Oke, kita lihat. Mbak. Tipe santri idamanmu ya? Kangkang dalam. Oh, saya biasa nyupir kiai ya? Iya. Pengen disupir hatinya iki. Tipe santri idamanmu ya? Mas, Hadro. Iya, Nana. Tipe santri idamanmu ya? Mas keamanan.
Siapa awan ki tenang di hati ini. Cakepnya. Ternyata jadi itu ya selama ini. Pantesan tidak jadi santri idaman aneh nih. Ternyata tipe santri idaman tuh yang deket dengan kiai, yang biasa dupirin kiai lah ya. Hadroh, yang bisa hadroh, aduh ada gak bisa lagi. Sama yang bagian keamanan. Wah itu idaman gitu nih. Wah iya kah. Wah ini kisi-kisi nih santri nih, tapi jangan caper lah. Oke. Idaman nih siapa nih? Full senyum idaman nih. Full senyum supir kiai nih mah. Full senyum tukang hadroh, halo. Full senyum keamanan nih mah. Aduh keren, thank you Dewa Ruci. Dari Yayasan Pondok Pesantren Asyarifi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hihi, betul kali Mbak, betul kali itu. Hei, santri putra itu kalau disuruh itu malas bah, apalagi kalau suruh bebersih nih, suruh piket nih, beres-beres itu magernya minta ampun. Coba suruh nyapu di depan asrama putri, itu kalau disuruh kayak, tolong ambil sampah, misalnya ambilin tong sampah di asrama putri di depan, gercep itu. Kalau dia lagi ngantuk hilang ngantuknya, kalau dia lagi ada kerjaan penting bu dia tinggalin tuh. Ngeri gak tuh? Apalagi disuruh angkat barang ke asrama putri ini, yang gak bisa santri putri lakuin. Bawa lemari ya kan, bawa ranjang, misalnya ranjang besi itu yang harus dipretelin, yang disambung-sambungin nanti di dalam. Wih semangat kali kita bah. Sangat kita akan merasakan bagaimana rasanya dakdikduk, tapi wah pokoknya mah gak bisa dijelaskan lah pokoknya mah ya, kayak sok-sokan kuat, sok-sokan kayak gimana ya kan. Santri putrinya juga curiga sih nungguin sebenarnya kan. Teman-teman, jadi seperti itu, jadi santri itu sangat unik, sangat pokoknya mah banyak kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Oke. Banyak kenangan-kenangan yang bisa diceritakan di nantinya, kenangan-kenangan indah yang tidak melenceng. Thank you teman-teman, mungkin itu yang terakhir, video ini yang terakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti, menonton sampai akhir, yang sudah ikut mendukung channel ini. Semoga terus berkembang ya. Jazakallah khairah pokoknya mah. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Next, see you to video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.